Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurna Fisyah Yuniarti, NPM 18103050904. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi, yaitu mengenai inovasi media pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini dibuat berdasarkan hasil dari penelitian sederhana yang telah kami lakukan, dan judul penelitian sederhana dari kami yaitu pengembangan video pembelajaran sebagai media belajar siswa kelas 10 pada materi klasifikasi makhluk hidup. Tema yang kami dapatkan yaitu media pembelajaran, dan kami melakukan penelitian dengan responden siswa kelas 10 SMA karena materi yang kami pilih yaitu klasifikasi makhluk hidup. Yang melatar belakangi pembuatan inovasi ini yaitu yang pertama, media memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan sebagai suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Selain itu, media juga merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran, di mana media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Yang kedua yaitu adanya COVID-19 atau coronavirus disease yang menyebabkan pembelajaran mau tidak mau harus dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Karena itu, pembelajaran berganti dari yang biasanya dilakukan secara luring atau luar jaringan menjadi daring. Maka guru juga harus berinovasi membuat media belajar yang mampu membantu siswa dalam pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu masalah yang ditemukan saat penelitian sederhana pada siswa kelas 10 SMA. Nah, demikian masalah yang kami temukan. Yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi karena kurangnya penjelasan dari guru dan sering menggunakan metode asinkron. Yang kedua, siswa mengalami kendala pemahaman materi hanya melalui video. Setelah itu tidak diberi kesempatan bertanya dan hanya selalu diberi tugas. Yang ketiga, siswa kesulitan dalam memahami materi karena guru hanya menjelaskan menggunakan PowerPoint dan kemudian disuruh mencatat. Selain itu juga tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Yang keempat, siswa kelas 4 sulit memahami materi karena penjelasan melalui YouTube terlalu cepat dan merasa kurang terfasilitasi dalam pelaksanaan pembelajaran serta monoton. Yang kelima, siswa sulit memahami materi karena kurangnya penjelasan guru dan lebih banyak tugas. Dan yang terakhir, siswa kesulitan dalam memahami materi karena guru hanya menjelaskan materi menggunakan metode ceramah lewat bantuan PPT dan kemudian mencatat sehingga siswa merasa bosan. Kemudian dari masalah tadi, saya berinovasi untuk membuat video pembelajaran yang dapat menjelaskan bagaimana cara mudah menghafalkan nama-nama ilmiah dan juga hewan dan tumbuhan dengan diberi gambar dari setiap tumbuhan atau hewan yang sejenis. Nah, jadi sebenarnya apa sih video pembelajaran itu? Nah, video pembelajaran adalah media yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa untuk belajar melalui penayangan ide atau gagasan, pesan dan informasi secara audiovisual. Itu menurut Mahadewi tahun 2012. Nah, alasan lain pemilihan video pembelajaran itu karena memiliki banyak kelebihan, diantaranya yaitu memberi pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa, sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lebih realistis, dapat diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan, serta mampu memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Alur pengembangan ini yang pertama yaitu melakukan penelitian sederhana dengan menyebarkan G-Form atau Google Form pada siswa kelas 10 SMA. Yang kedua, menemukan masalah yang terjadi dari hasil penelitian yang telah didapatkan.
Yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sekiranya dibutuhkan dalam pembuatan video, termasuk alat-alat yang mendukung untuk pengeditan seperti laptop dan lain-lain. Yang keempat yaitu mendesain kira-kira akan dibuat video yang seperti apa. Dan yang kelima yaitu mengimplementasikan inovasi pembelajaran saat pembelajaran dilakukan dengan menayangkan video tersebut saat pembelajaran. Untuk kebutuhan pengembangan inovasi ini memerlukan alat-alat yang juga up to date sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk strategi implementasinya pada saat pembelajaran, baik apabila dilakukan secara online maupun offline, video pembelajaran ini bisa ditayangkan. Kemudian setelah video pembelajaran ini ditayangkan, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya pada kolom komentar, sehingga saat pembelajaran daring, diskusi bisa dilakukan dengan pembelajaran sinkron, menggunakan Zoom atau Google Meet, atau bisa juga dengan pembelajaran asinkron dengan membuka kolom diskusi pada Google Classroom atau via WhatsApp. Sedangkan saat pembelajaran luar jaringan atau luring, diskusi bisa dilakukan secara langsung, sehingga saat pembelajaran bisa dilakukan dengan menayangkan video pembelajaran, kemudian melakukan diskusi, kemudian baru siswa diberi tugas, sehingga siswa merasa lebih paham terhadap materi yang diajarkan dan tidak merasa bosan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.